Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Gula Darah Normal Channel episode 20 dengan tema menu makanan untuk penderita diabetes saat menjalankan ketopastosis. Seperti kita ketahui bahwa ketopastosis sangat cocok untuk penderita diabetes, terutama diabetes tipe 2. Seorang penderita diabetes disarankan untuk mengurangi asupan karbohidrat dan memperbanyak asupan protein dan lemak. Dalam ketopastosis terdapat 3 fase, yaitu fase induksi, fase konsolidasi, dan fase maintenance. Asupan nutrisi untuk tiap fase berbeda-beda. Hal ini disebabkan setiap fase memiliki tujuan masing-masing. Adapun asupan makanan di tiap fase, 1. Fase induksi, protein dan lemak hewani. 2. Fase konsolidasi, protein dan lemak hewani ditambah sayuran secara terbatas. Dan fase maintenance, protein dan lemak hewani ditambah sayuran dan buah-buahan secara terbatas. Karena ketopastosis itu adalah puasa dalam keadaan ketosis, di mana lemak diubah ke dalam bentuk keton untuk dijadikan energi. Sehingga dalam sehari rata-rata makan utama sebanyak 2 kali, yaitu saat awal puasa dan saat akhir puasa. Ditambah dengan 1 kali camilan, yaitu dilakukan di antara makan awal dan makan akhir puasa. Yang biasa saya lakukan saat ini, makan awal puasa jam 6 sore dan makan akhir puasa jam 12 siang. Ingat, saat puasa masih diperbolehkan minum air putih atau air teh atau kopi tanpa gula. Jendela makan atau waktu makan antara jam 12 siang sampai jam 6 sore, kurang lebih 4 sampai 6 jam. Sedangkan camilan biasanya saya lakukan sekitar jam 3 sore. Berikut ini contoh menu makanan bagi penderita diabetes dalam 3 fase saat melakukan ketofastosis. Yang pertama, fase induksi. Yang dikonsumsi pada fase ini adalah hanya lemak dan protein hewani. Pertama, pada saat makan awal atau awal puasa, yaitu jam 5 sampai jam 6 sore. 2 butir telur ayam rebus. Di situ protein, lemak, dan karbohidratnya sudah tercantum termasuk jumlah kalorinya. Berikutnya 150 gram paha ayam goreng. Itu saat awal puasa. Kedua, camilannya sekitar jam 3, 100 gram ampela ayam goreng. Nah, dan yang ketiga saat akhir puasa atau buka puasa. 2 butir telur ayam rebus dan 100 gram paha ayam goreng. Jika dijumlahkan untuk 2 kali makan utama dan 1 kali camilan, kandungan makronutrisi dalam makanan tersebut adalah proteinnya 174 gram, lemaknya 78,63 gram, dan karbohidratnya 15,55 gram dengan jumlah kalori 1598 kilokalori. Jika diperhatikan, ternyata persentasenya lebih banyak protein. Sebetulnya, kelebihan protein dalam tubuh juga akan diubah menjadi asam lemak. Asupan gizi di atas harus dilakukan selama kurang lebih 2 atau 3 hari sampai dengan gula darah puasa di bawah 90 mg per desiliter. Jika kadar gula darah belum mencapai 90 mg per desiliter, maka fase induksi itu harus dilanjutkan. Yang kedua, fase konsolidasi. Yang dikonsumsi pada fase ini adalah protein, lemak, dan sayuran. Pertama, makan saat awal puasa atau jam 5 sampai jam 6 sore. Bedanya dengan fase induksi adalah di sini diperbolehkan makan sayuran. Kita lihat, makannya adalah 2 telur ayam rebus, ya, 100 gram ikan mas
dipepes, dan 100 gram bayam rebus. Jumlah protein, lemak, dan karbohidratnya sudah tercantum. Camilannya yaitu pada jam 3 sore 50 gram ati ayam goreng. Dan yang ketiga, makan saat akhir puasa atau jam 12 sampai jam 1 siang itu 2 telur ayam rebus, 100 gram ikan mas pepes, dan 100 gram bayam rebus. Nah, menu di atas dapat divariasikan agar tidak membosankan. Dan ingat bahwa dengan ketofastosis, hidup harus tetap nyaman. Fase konsolidasi berlangsung selama 1 minggu sampai dengan 1 bulan. Dengan patokan kadar gula darah harus di bawah 90 mg per desiliter. Setelah itu bisa dilanjutkan ke fase berikutnya. Nah, yang terakhir fase maintenance. Yang dikonsumsi pada fase ini adalah protein, lemak, sayuran, dan buah-buahan. Yang pertama, makan saat awal puasa atau jam 5 sampai jam 6 sore. Di sini 150 gram paha ayam goreng, 100 gram ikan mas pepes, dan 100 gram bayam rebus. Dan camilannya pada jam 3 sore, 1 buah alpukat atau sebanyak 200 gram. Nah, di sini bedanya adalah ada buah-buahannya. Yang ketiga, makan saat akhir puasa, yaitu jam 12 siang sampai dengan jam 1 siang. Makannya yaitu berupa 2 telur ayam rebus, 100 gram ikan mas pepes, dan 1 buah jeruk atau kurang lebih 50 gram. Menu di atas dapat bervariasi agar tidak membosankan. Ketofastosis harus membuat hidup tetap nyaman. Fase maintenance sebaiknya dilakukan sebagai pola hidup sehat, bukan sebatas diet. Patokan keberhasilan ketofastosis adalah apabila gula darah puasa antara 70 sampai 105 mg per desiliter dan gula darah 2 jam setelah makan kurang dari 140 mg per desiliter. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.